Lumayan mau lah. Oh, antara jam berapa tuh Mas? Itu jam 1.30 ya, itu saya telepon polsek masih ada story, masih ada ininya jam 1.30. Mas, dalam bis itu, Bus dari atas ya. Mas, bis itu isinya siapa aja Mas, mayoritas Mas, dalam bis itu? Mayoritas penumpang bis yang Keluarga, dalam apa maksudnya? bis luar semua Mas, jadi platnya AD gitu. AD ya. Anak-anak ada apa segala Ada, macam? anak-anak ada Mas, anak-anak, ibu-ibu, bapak, kita piknik keluarga lah ya. Tahu ini nggak ada kendaraan lain yang tertabrak ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Itu untungnya ya itu tadi, dia sopir itu sepaneng melihat depan, dia berusaha menghindar untuk biar tidak menabrak motor sama mobil di depan, dia menghindar dan akhirnya ke pintu. Motor dan mobilnya itu dari bawah atau Dari atas. Kan ini tikungan Mas, jadinya kan di tikungan itu. Dia udah mobil sama motor yang dari atas itu udah mengerem pelan-pelan gitu kan. Nah itu yang bisnya itu kan udah dari atas sudah hilang kendali gitu, hilang remnya udah hilang gitu, cuman bunyinya sakit saja. Kan kalau bis ya saya tahu dikit lah. Kalau dari atas pakai gigi besar otomatis di rem otomatis kan kampas panas. Gitu kampas panas kan nggak mungkin dia bisa ngerem maksimal, itu nggak mungkin. Dan suara mesin dari atas itu harusnya kalau pakai gigi kecil dia kan bunyinya agak keras tuh. Kalau itu pas lewat depan saya nggak. Cuma halus aja. Tapi pas turun itu kencang sekali. Kencang ya. Kecepatan ya kalau perkiraan saya 80 km per jam. kalau Mas naik lagi posisi naik ya? Saya posisi berhenti di situ. Pakai sepeda motor? Saya pakai mobil karena ada orang ibu-ibu yang mobilnya macet. Saya makanya mau melindungi lah. Yang mobilnya macet itu juga nggak kena ya? Nggak kena, alhamdulillah nggak kena. Tapi ibu-ibunya ikut jerit semua lah. Tahu kan kronologisnya dari atas sampai bawah. Ibunya itu juga tahu. Saat ini juga melihat menemui para korban yang ini yang posisi para penumpang yang selamat dari generasi tersebut. Silakan pimpinan yang bekerja penumpangnya dan enggak, tapi kan benar. Oh iya. Oke, nanti bagian ya sama. 34 nggak bawa mobil sendiri kan, ikut bis ya. Oke. Ya, malam ini juga akan kita antarkan melalui mobil-mobil ambulan milik pemerintah, PMI dan komunitas-komunitas relawan.
Kalau sampai saat ini ada berapa Pak yang dirawat di sini Pak? Ada 27 meninggal ya, yang dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati, 4 luka berat, 2 luka sedang, 7 luka ringan. Yang meninggal dunia ada 7. Itu termasuk yang di RSU PKU ada 5 dan Rumah Sakit Nur Hidayah ada 1. Jadi total yang meninggal ada 13. Bervariasi ya? Bervariasi. Campuran ya. Dan beberapa pasien yang luka berat sedang dirawat di UGD Panembahan Senopati. Kalau kebanyakan luka di bagian apa Pak? Nah, ini Pak Dokter yang bisa menjelaskan. Buat keseng ini mana kan? Jadi ngirim bahasa selaku. Minta informasi ke sini Mbak? Ada yang sudah mencari keluarganya yang belum ditemukan. Ya, berarti posko ini didirikan sampai kasus ini selesai Mbak? Ya, baik dengan Mbak siapa? Rani. Rani. Pemberangkatan jenazah juga malam ini rencananya? Kalau sudah selesai semuanya diberangkatkan malam ini juga. Karena untuk ambulan yang mengangkut jenazah dari rekan-rekan Lajisnu maupun Lajismu dan ambulan relawan juga sudah stay di PMI Bantul. Jika nanti sudah clear bisa diangkut, akan bergerak ke rumah sakit untuk mengangkut. Jadi sudah disiapkan ambulannya? Siap sudah. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati konferensi pers terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi tadi siang atau tepatnya pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Imogiri Dlingo atau tepatnya di Bukit Begok yang biasa dikenal daerah Bukit Sari Imogiri. Adapun kronologis kejadian dapat kami sampaikan pada saat kendaraan bus pariwisata tadi dari Gandos Abadi yang merupakan rombongan family gathering dari Sukoharjo tepatnya akan melaksanakan kegiatan wisata dengan menggunakan kendaraan tersebut. Tujuannya adalah dari Breksi, kemudian Hutan Pinus, dan terakhir ke Parangtritis. Setelah dari Breksi menuju Hutan Pinus dan melewati TKP tersebut, kendaraan yang akan menaiki Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang yang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut, jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya blong, sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan, sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping, dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang.
ada yang meninggal di TKP dan ada juga pada saat perawatan di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini terdata dan sudah kami fikskan, nanti akan dijelaskan juga dari pihak rumah sakit, 13 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka sebanyak 34 orang. Saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit. Karena sesaat setelah kejadian kami ke TKP kemudian melakukan evakuasi bersama-sama relawan ke 3 rumah sakit yang ada di wilayah Bantul. Yang pertama RSUD Panembahan Pasupati, Panembahan Senopati. Kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Nur Hidayah. Kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Bantul. Jadi sebanyak 34 orang masih dirawat. Nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Kemudian dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan upaya-upaya. Tentunya yang pertama adalah melakukan evakuasi khususnya terhadap korban. Kami bersama relawan segera mengevakuasi korban. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mendirikan atau membuat posko informasi. Sudah kami buat 3 posko di 3 rumah sakit tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian kami juga melakukan identifikasi karena masih ada 4 orang. Saat ini masih proses identifikasi oleh inapis kami karena pada saat perawatan aku kejadian tidak dilengkapi dengan identitas dan ini masih proses identifikasi oleh inapis. Kemudian korban yang meninggal tersebut rencana malam ini akan kami segera kawal bersama dengan pihak rumah sakit tentunya ke dan Jasara Harja ke Sukoharjo atau lokasi alamat sesuai dengan KTP dari korban tersebut. Akan kami kawal untuk memastikan korban tersebut diantar ke keluarga masing-masing. Yang pertama terkait kondisi sopir dulu ya, kondisi sopir. Sopir menjadi salah satu korban yang meninggal dunia atas nama P. Waskito, 35 tahun. Saat ini jenazahnya berada di rumah sakit RSUD Panembahan Senopati. Kemudian terkait evakuasi kendaraan, tadi saya langsung ke TKP juga memastikan bahwa kendaraan malam ini kita evakuasi karena memang posisinya juga rawan menyebabkan terjadinya laka yang baru, sehingga malam ini juga kami evakuasi meskipun kondisi di TKP tadi hujan, tapi kami bawa langsung mobil derek 2. Kami pastikan malam ini kendaraan tersebut sudah dievakuasi. Kemudian terkait jumlah penumpang, saat ini kami masih berpatokan kepada jumlah korban, baik yang meninggal dunia maupun yang dirawat di rumah sakit. Yang meninggal dunia ada 13 orang, kemudian yang saat ini dirawat 34 orang, jadi total 47 orang penumpang dari kendaraan tersebut. Demikian.